Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Penglihatan tentang Miranda di masa lalu. Sontak Tabi bergegas keluar dari bunker creepy dan menangis histeris, membuat Julie dan Victor kebingungan sekaligus khawatir. Karena ternyata di dalam penglihatannya Tabi, Miranda tidak pernah berhasil masuk ke pohon botol Faraway. Wanita itu berakhir meninggoy oleh si Nightmon yang wajahnya ngeselin. Nightmon yang sekarang sudah mati dibunuh oleh Pak Steven. Di saat yang sama di kantor sheriff, Kenny sedikit heran saat Pak Steven mengungkapkan kalau Fatima terakhir kali terlihat itu berada di gubuk forest. Lah ngapain Fatima ada di gubuk forest, tanya Kenny. Untunglah Alice datang sambil membawa suatu kabar darurat, sehingga Pak Steven tidak perlu menjawab pertanyaan dari Kenny. Kabar darurat itu ialah bahwasanya Alice merasa sangat curiga Elgin tahu di mana Fatima berada. Dari apa yang dikatakan Elgin saat berada di danau, kemungkinan besar Elgin dihasut oleh sesuatu sama seperti Sarah dulu. Alice yakin Elgin lah yang sudah menculik Fatima. Pak Steven lalu menyuruh Alice dan Kenny untuk pergi ke rumah koloni duluan karena Elgin berada di sana. Sementara Pak Steven akan mampir ke gereja terlebih dahulu sebab ia ingin menemui Sarah. Pria itu secara langsung mengatakan butuh bantuan dari Sarah. Dalam perjalanan, Pak Steven mengungkapkan tentang perkataan Elgin bahwa Fatima dan bayinya akan menolong mereka semua untuk bisa pulang dari dunia dimensi gelap. Kata-kata itu terdengar familiar bukan? Dulu Sarah juga pernah dihasut untuk membunuh orang dengan iming-iming bisa menyelamatkan semua orang. Jadi sekarang Pak Steven membutuhkan bantuan Sarah untuk meyakinkan Elgin bahwa sesuatu misterius yang mencoba mengiming-imingi mereka dengan keselamatan itu adalah tipuan dunia dimensi gelap untuk menyesatkan mereka. Saat sampai di rumah koloni, kebetulan Donna baru saja keluar dari pintu. Pak Steven segera meminta Donna untuk mengosongkan sementara rumah koloni karena ada sesuatu darurat yang harus mereka lakukan. Sementara di sisi lain, Tabi sedang menceritakan tentang penglihatannya kepada Jim dan Jade. Sesuatu yang cukup plot twist bagi Tabi. Namun Tabi tidak mengerti kenapa dirinya mendapatkan penglihatan tersebut. Jade lalu berpendapat bahwa bocil creepy lah yang menginginkan Tabi untuk mendapatkan penglihatan itu. Sebab bocil creepy yang menuntun Tabi untuk pergi ke bunker dan bertemu dengan Victor. Kalau begitu, Jade ingin mereka untuk pergi ke tempat di mana Tabi melihat bocil creepy tersebut, yaitu truk kontainer Victor. Di rumah koloni terlihat Elgin sudah menyiapkan persediaan di dalam tas. Tapi saat ia akan pergi, dirinya dicegat oleh Pak Steven dan kawan-kawan yang langsung mengajak Elgin untuk berbicara. Dilihat dari persediaan yang dibawanya, Elgin tidak bisa mengelak saat Pak Steven dan kawan-kawan meyakini bahwa Elgin tahu tentang keberadaan Fatima. Apapun yang sedang Elgin coba lakukan, dia tidak boleh melakukannya. Sarah juga mengatakan bahwa dulu ia juga sempat mendengar bisikan-bisikan, dan itu semua hanyalah tipuan dari tempat mengerikan ini. Tidak guys, Sarah dan aku berbeda. Aku tidak akan membunuh siapapun. Fatima baik-baik saja. Bayinya akan menyelamatkan kita semua. Tapi aku tidak bisa bilang di mana Fatima berada karena wanita creepy melarangku untuk mengatakannya, jelas Elgin. Mendengar itu, Alice langsung bereaksi dan hampir saja menghabisi Elgin kalau tidak ditahan oleh Pak Steven dan Kenny. Mereka semua lalu keluar dari ruangan itu, meninggalkan Elgin sendirian. Sarah kemudian berkata, jika Elgin meyakini bahwa tindakannya akan menyelamatkan semua orang, maka Sarah yakin kalau Elgin tidak akan mau buka mulut sedikit pun tentang keberadaan Fatima. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Aku rasa aku punya cara, ucap Pak Steven. Walaway, sepertinya cara yang dimaksud Pak Steven adalah menyiksa Elgin. Karena Pak Steven sekarang pergi ke gudang untuk mengambil beberapa peralatan di sana. Kemudian sosok Pak Nielsen kembali muncul. Dia mengaku keberatan dengan tindakan yang akan Pak Steven lakukan. Karena menurutnya jika Pak Steven sampai melakukan tindakan sadis kepada Elgin, disitulah entitas jahat di tempat ini menang. Upaya mereka untuk membuat Pak Steven hancur akan berhasil. Pak Nielsen berujar,
Lagi pula kau ini aneh sekali, Stephen. Saat menantumu jelas-jelas membunuh Mak Tilly, kau mati-matian melindunginya. Bahkan berbohong pada wargamu yang katanya kau lindungi itu. Lalu sekarang kau akan menyiksa Elgin karena dia menculik Fatima? Tanya Pak Nielsen. Di situ Pak Stephen membela bahwasanya tindakan jahat Fatima itu dipengaruhi oleh entitas jahat. Tapi Pak Nielsen juga mengatakan Elgin juga sama. Sekarang ini Elgin sedang dipengaruhi oleh entitas jahat sama seperti Fatima. Ah, bodoh amat Nielsen. Apapun itu, aku tidak akan membiarkan Fatima mati, ujar Pak Stephen. Dan seketika sosok Pak Nielsen pun menghilang. Di bunker creepy saat ini Fatima sedang berusaha mati-matian menahan hasratnya untuk tidak menyantap darah Elgin yang berada di dalam toples. Wanita itu sampai harus membanting toplesnya hingga pecah karena kesal. Fatima lalu mengambil salah satu serpihan toples kaca tersebut dan berniat untuk merobek perutnya yang membesar itu. Tetapi aksi Fatima keburu dihentikan oleh wanita creepy. Dan di situ dia mengatakan, sesuatu akan datang. Bersamaan dengan pecahnya air ketuban Fatima. Di saat yang sama, Pak Stephen sudah kembali ke rumah koloni. Orang-orang pun terdiam tak bisa berkata apa-apa melihat Pak Stephen yang berencana untuk menyiksa Elgin. Jangan ada yang ke atas, pintanya. Pak Stephen juga tidak bisa dihentikan oleh Kenny. Ia meminta Kenny untuk turun ke bawah bersama dengan yang lainnya. Masuklah kembali Pak Stephen ke dalam ruangan tempat Elgin berada. Di situ Elgin meminta maaf karena ia benar-benar tidak bisa mengatakan di mana Fatima berada. Gak apa-apa, it's okay Elgin. Kau hanya berusaha melakukan hal yang harus kau lakukan. Dan di sini aku juga akan melakukan hal yang harus aku lakukan, ucap Pak Stephen. Lalu tiba-tiba kameranya Elgin menjepret dan mengeluarkan foto. Elgin menjelaskan begitulah wanita creepy menyampaikan pesan kepadanya. Dan saat Pak Stephen melihat foto tersebut, ia dibuat cukup terkejut. Itu adalah foto rumahnya di dunia nyata. Elgin pun menjadi semakin yakin bahwa memang Fatima dan bayinya lah satu-satunya cara mereka semua bisa pulang. Tetapi hal itu tidak menggoyahkan keputusan Pak Stephen sedikit pun. Ia tidak peduli apapun sekarang selain keselamatan Fatima menantunya. Setelah selesai mengikat Elgin di kursi, Pak Stephen berkata bahwa dirinya akan mulai menyiksa Elgin dan tidak akan berhenti sampai Elgin mengatakan di mana Fatima berada. Sosok Pak Nielsen kembali muncul, tetapi dia hanya memperhatikan dan tidak mengatakan apapun lagi kepada Pak Stephen. Lalu mulailah Pak Stephen menyiksa Elgin. Siksaan pertama yang Elgin dapat adalah punggung tangannya dipukul-pukul menggunakan palu. Teriakannya Elgin sampai terdengar ke bawah. Dan pada momen itu, Manta kebetulan datang ke sana. Wanita itu heran dong, kok ada suara teriakan orang. Dia lantas bergegas naik ke atas meskipun sudah coba dihentikan oleh Donna dan yang lain. Otomatis, Pak Stephen pun harus menghentikan kegiatannya menyiksa Elgin. Scene beralih pada Tabi, Jim, dan Jade yang telah sampai di lokasi truk kontainer Victor. Karena setelah sampai di sana mereka tidak menemukan apa-apa, Jade lalu mencoba berteriak. Dengan kesal ia memanggil bocil-bocil creepy untuk datang. Dan jikalau mereka menginginkan bantuan, bicaralah dengan benar dengan kata-kata yang sangat mudah dipahami agar mereka mengerti. Ini mah cuman ngucapin angkui gak jelas. Ya, meskipun sepertinya teriakan-teriakan Jade tidak ada gunanya sama sekali. Bocil-bocil creepy itu tidak datang. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam truk untuk berteduh karena di luar panas, men. Jade kembali membahas tentang bocil-bocil creepy. Jika memang bocil-bocil creepy lah yang membuat pohon botol Faraway, maka angka-angka yang mereka temukan di dalam botol itu pasti berarti sesuatu. Masalahnya adalah bagaimana cara memecahkan angka-angka tersebut. Angka-angka yang tertulis itu random dari 1 sampai 10 dan ada juga angka 7 dan 2 yang terbalik. Jade mengartikan angka 7 terbalik adalah 11 dan angka 2 terbalik adalah 12. Aku benar-benar bingung. Aku sudah berusaha memecahkannya menggunakan metode matematis, astronomis, astrologis, astroboy, bahkan telur dalam kardus gak ada satupun yang cocok dengan angka-angka itu, jelas Jade. Jim kemudian nyeletuk. Bukankah dalam tangga nada itu terdapat 12 nada? Apakah Jade sudah mencoba memecahkannya menggunakan metode tangga nada? Sontak Jade langsung terkesiap mendengarnya. Ia sebelumnya tidak sadar sama sekali.
"Jim, kau benar-benar jenius. Ayo kita kembali ke bar," ucap Jade. Kembali ke rumah koloni, terjadilah perdebatan antara Pak Steven dengan Manta, yang dimana di sana Manta tidak setuju dengan aksi Pak Steven yang menyiksa orang, meskipun orang tersebut tahu di mana keberadaan Fatima. Di saat yang sama, Sarah diam-diam pergi ke lantai atas untuk menemui Elgin. Untuk kedua kalinya Sarah berusaha untuk meyakinkan Elgin bahwa apa yang dikatakan oleh wanita creepy adalah kebohongan yang menyesatkan. Iming-iming tentang mereka yang bisa pulang itu adalah bullshit. Yang ada sekarang nyawa Fatima dalam bahaya kalau Elgin masih bersikeras tidak mau bilang di mana wanita itu. Namun meski sudah coba diyakinkan lagi oleh Sarah, keyakinan Elgin masih kuat dan tidak goyah. Sarah lalu berdiri dan mengambil sebuah obeng. Ia mengungkapkan kalau Pak Steven adalah orang yang baik dan Sarah tidak mau orang sebaik Pak Steven harus melakukan hal yang jahat. Jadi biar dirinya saja yang melakukannya. What the hell, apa yang akan Sarah lakukan? Scene menyorot Fatima lagi. Terlihat wanita creepy sedang berusaha membantu persalinan Fatima. Saat bayi itu berhasil dilahirkan, pintu palka di bawah tanah terbuka dengan otomatis. Namun bayinya Fatima ini agak lain guys, karena terbungkus oleh semacam selaput. Di rumah koloni, Manta dan Pak Steven masih berdebat. Manta mengancam akan memberitahukan tindakan Pak Steven ini kepada para warga jikalau Pak Steven tetap bersikeras ingin menyiksa Elgin. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dan jeritan Elgin dari lantai atas. Mendengar itu orang-orang segera berlari naik ke lantai atas dan mereka pun di sana menemukan Sarah yang baru saja mencungkil sebelah mata Elgin menggunakan obeng. Semua orang yang melihatnya menjadi shock dong. "Fatima ada di bunker creepy," ujar Fatima. Ternyata aksi sadis Sarah itu berhasil membuat Elgin buka mulut. Alice, Pak Steven, dan Kenny berlari dengan terburu-buru menuju ke bunker creepy. Setelah sampai, mereka bertiga langsung masuk dan mencari Fatima. Sementara itu wanita creepy sambil membawa bayi Fatima, ia turun ke bawah pintu palka yang ternyata ada sebuah tangga dan terowongan. Saat Alice, Pak Steven, dan Kenny menemukan Fatima, wanita creepy sudah tidak ada. Ketiganya nampak lega karena Fatima masih hidup dan baik-baik saja. Di tempat lain, Pak Henry nampak menemui Victor sang anak untuk meminta maaf atas perkataannya kemarin yang mungkin membuat Victor merasa dianggap aneh. Tidak begitu, Pak Henry tidak menganggap Victor aneh. Ia hanya khawatir kepada Victor. Sang anak kemudian mengajak ayahnya itu untuk pergi ke sebuah tempat karena Victor ingin menunjukkan sesuatu. Singkat cerita, ternyata Victor membawa ayahnya ke tempat di mana dulu ia menguburkan jasad ibunya dan Eloise. Di situ Victor menangis sambil menceritakan bahwa alasan ibu dan adiknya meninggal adalah karena kesalahannya. Seandainya saja Victor saat itu tidak memberitahukan tentang apa yang dikatakan bocil baju putih, mungkin hingga sekarang Bu Miranda dan Eloise masih hidup. Victor benar-benar menyesal. Pak Henry lantas memarahi Victor yang terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Ia merangkul Victor dan mengatakan bahwa alasan Miranda melakukan apa yang dia lakukan adalah karena Miranda menyayangi Victor. Dan sekarang Pak Henry juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyayangi dan menjaga Victor. Kembali ke bunker creepy, Fatima memberitahukan bahwa wanita creepy telah membawa bayinya turun ke tangga. Meskipun Fatima tidak terlalu yakin sih yang dibawanya itu bayi atau bukan. Lalu Fatima juga bercerita kalau sekarang ia mengetahui suatu hal, yaitu tentang para makhluk Nightmon. Mereka mengorbankan anak-anak mereka karena dijanjikan akan hidup abadi selamanya. Pak Steven di situ memutuskan ingin turun juga ke tangga pintu palka menyusul wanita creepy, dan ia menyuruh Alice serta Kenny untuk membawa Fatima ke rumah koloni. Scene berganti menyorot Randall yang sedang melakukan olahraga. Namun lagi-lagi di kepalanya terdengar suara-suara tonggeret yang sangat mengganggu. Pemuda itu bergegas masuk ke klinik dan mengambil sebuah mesin alat AED. Ia menghidupkannya dan berniat untuk menyetrum kepalanya sendiri. Tapi untungnya keburu dihentikan oleh Mary. Mary pun memeluk pemuda itu dan berusaha menguatkannya. Beralih kepada Tabi dan Jade yang sudah berada di bar untuk memecahkan kode angka pohon botol. Jimnya kemana? Dia disuruh ngambil biola dulu oleh Jade. Kemudian saat Jade memperhatikan angka-angka tersebut dan mulai mengartikannya ke dalam nada, tiba-tiba saja Jade langsung tahu.
Dia tidak perlu memeriksa semua angka-angka itu karena Jade ingat begitu saja akan lagunya. Saat Jim datang, Jade segera mengungkapkan kalau dirinya sekarang tahu lagu yang coba disampaikan dalam kode-kode angka. Tetapi sebenarnya Jade belum pernah mendengarnya. Ia hanya tahu begitu saja, seolah-olah lupa ingatan lalu mendapatkan ingatan kembali. Jim lalu menyarankan agar mereka memainkan lagunya jangan di kota, karena siapa tahu lagunya akan mengundang mara bahaya. Kemudian Tabi mengusulkan agar mereka memainkan lagunya di tempat pohon botol far away, biar Abdul. Jade dan Jim setuju dengan usul Tabi. Sementara itu, Pak Stephen telah berhasil mengikuti wanita creepy yang ternyata makhluk itu membawa bayinya Fatima kepada para makhluk Nightmon. Rupa-rupanya pintu Palka tersebut adalah jalan alternatif untuk masuk ke gua Nightmon. Diam-diam Pak Stephen mengamati bagaimana bayinya Fatima itu membesar dan terus membesar, berubah bentuk menjadi manusia dewasa. Dan ketika selaputnya robek, terungkaplah bahwa ternyata bayinya Fatima berubah menjadi makhluk Nightmon. Nightmon yang ini tentunya kita hafal betul muka ngeselinnya. Dia adalah Nightmon yang pernah dibunuh oleh Pak Stephen. What the hell? Kemudian di sisi lain Tabi, Jade dan Jim sudah berada di pohon botol far away. Tanpa berlama-lama, Jade segera memainkan biolanya menyanyikan lagu yang telah diingatnya. Tak berapa lama, bocil-bocil creepy mulai muncul dan berdatangan. Tapi hanya Tabi dan Jade yang bisa melihatnya. Kemudian seorang bocil creepy yang sering kita lihat mendekat kepada Tabi lalu mengucapkan kata angkui. Namun kali ini kata tersebut membuat Tabi dan Jade terhenyak. Tiba-tiba saja sebuah ingatan muncul di kepala mereka berdua. Tabi dan Jade benar-benar tidak menyangka akan apa yang mereka ingat saat ini. Tabi sampai beranjak pergi dan tidak mau mengatakan apapun. Jim tentu saja menyusulnya dan protes karena ia menginginkan penjelasan dari Tabi. Karena Jim terus memaksa, pada akhirnya Tabi mau mengatakan sesuatu. Jim, apa kau tahu alasan kenapa aku berulang kali menemukan gelang mirip yang pernah ku berikan padamu? Itu karena aku terus membuatnya. Aku dan Jade pernah berada di sini. Aku adalah Miranda dan Jade adalah Christopher. Tapi itu tidak sekali, melainkan berkali-kali, jelas Tabi. Oh alah, jadi ternyata Tabi dan Jade ini adalah reinkarnasi dari Miranda dan Christopher. Tapi itu bukan yang pertama. Tabi dan Jade sudah berkali-kali reinkarnasi dan berada di tempat ini. Lalu bocil creepy perempuan yang mendekati Tabi tadi itu adalah putri dari Jade dan Tabi di masa lalu. Pertama kalinya Jade dan Tabi berada di tempat ini, mereka adalah suami istri. Dan bocil creepy perempuan tadi adalah putri mereka. Makanya Miranda dan Christopher berusaha menyelamatkan bocil-bocil creepy di mercusuar. Karena salah satu dari bocil creepy adalah putri mereka. Buat teman-teman yang belum tahu tentang konsep reinkarnasi, Bang Sam akan coba sedikit jelasin. Reinkarnasi adalah suatu kepercayaan tentang orang yang telah mati lalu terlahir kembali menjadi orang yang berbeda. Reinkarnasi ini bukan real ada di dunia nyata ya guys. Cuman kalau di film-film konsep tersebut suka ada. Nah bayangkan aja di masa lalu ketika Jade dan Tabi pertama kali datang ke dunia dimensi gelap. Mereka adalah pasangan suami istri. Lalu mereka mati dan terlahir kembali menjadi Nono dan Nana. Mereka mati lagi dan lahir lagi menjadi Popo dan Pipi. Begitu seterusnya berkali-kali sampai mereka terlahir sebagai Miranda dan Christopher. Mereka mati lagi dan sekarang terlahir kembali menjadi Tabi dan Jade. Kira-kira kayak gitulah konsepnya. Nah sekarang Tabi dan Jade tiba-tiba mendapatkan lagi semua ingatan mereka di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Makanya tuh mereka berdua tadi sangat terkejut dan tidak menyangka gitu. Tabi di situ memohon kepada Jim agar memberikannya waktu untuk sendiri karena Tabi masih belum bisa menerima ini semua. Scene beralih kepada Julie dan Ethan yang sedang makan siang di kantin.
Di sana Julie bercerita kepada Ethan tentang pengalamannya saat kejang-kejang di reruntuhan Dark Place. Julie merasa seakan-akan dirinya pergi ke masa lalu, di mana saat itu ibu mereka sedang berusaha menyelamatkan diri dari Gua Nightmon bersama dengan Victor. Jika memang benar begitu, Julie bisa pergi ke masa lalu, mungkin Julie bisa melakukan sesuatu untuk mencegah Bu Liu terbunuh. Atau lebih jauh lagi, mencegah Thomas meninggoy dan mencegah mereka untuk terjebak di dunia dimensi gelap. Akan tetapi, Ethan berpendapat lain. Anak kecil itu yakin bahwa sebuah cerita tidak bisa diubah. Meskipun Julie bisa pergi ke masa lalu, apapun yang Julie lakukan itu hanya akan membuat cerita berjalan seperti semestinya. Apa yang dikatakan Ethan benar juga teman-teman. Karena Julie pergi ke masa lalu dan menurunkan tali ke bawah sumur, makanya Pak Stephen bisa selamat dari dalam sumur. Ceritanya memang begitu, Julie tidak bisa mengubah apapun. Dia hanya bisa membuat cerita berjalan seperti semestinya. Scene lalu kembali pada Jim yang memutuskan untuk pergi mengunjungi mobil pennya yang terguling. Kepalanya terasa sangat berat untuk mencerna fakta yang terjadi kepada istrinya. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Julie yang memanggil-manggil Jim. Dari pakaiannya dan dari kondisi fisiknya, ini bukanlah Julie yang ada di kantin barusan guys. Kemungkinan besar ini adalah Julie yang melakukan perjalanan waktu dari masa depan. Julie terlihat sangat khawatir. Ia dengan tergesa-gesa menyuruh ayahnya untuk ikut dengannya kembali ke kota karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi bukannya segera nurut, si Jim malah minta penjelasan dulu ini itu. Dan sedetik kemudian muncullah seorang pria misterius berbaju kuning yang kedua matanya hitam atau mungkin tidak punya mata. Julie berusaha mengajak ayahnya untuk kabur, tapi Jim malah sok keras ingin melawan pria baju kuning tersebut. Si pria baju kuning berkata, "Aku sudah mencoba memperingatkan kalian. Pengetahuan itu ada harganya loh. Dasar ya, padahal kalau kalian diam saja, maka kalian akan baik-baik saja kok," ucap pria baju kuning sambil tersenyum. Jim mencoba untuk memukulnya dengan bodogol kayu, tapi dengan mudah pria baju kuning meraih dan mencekik lehernya. "Kau tidak tahu siapa aku, akan kubuat kau ingat. Jim, seharusnya kau tidak membiarkan istrimu menggali tanah," ujar pria baju kuning. Oh my god, ternyata pria baju kuning ini adalah orang yang menghubungi Jim di radio waktu dulu. Apa kalian masih ingat? Seketika itu juga pria baju kuning merobek lehernya Jim dan menewaskannya. Season 3 bersambung. Ya benar teman-teman, episodenya habis sampai di sini dan kita harus menunggu lagi kelanjutannya yang entah kapan. Semoga aja tahun depan ada lagi ya guys. Tapi sebelum video ini diakhiri, mari kita berteori sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalian ingatkan apa yang dikatakan bocil baju putih kepada Christopher? Bahwa bocil-bocil creepy lahir dalam kegelapan dan terbunuh dalam kegelapan. Sekarang mari kita hubungkan hal itu dengan perkataan Fatima tadi. Fatima bilang bahwa makhluk-makhluk Nightmon mengorbankan anak-anak mereka agar mereka bisa hidup selamanya. Kemungkinan besar ya guys, bocil-bocil creepy adalah anak-anaknya para makhluk Nightmon. Mungkin saja dulunya makhluk Nightmon adalah manusia biasa yang juga terjebak di dunia dimensi gelap. Lalu karena mereka menyerah dan tidak ingin mati, mereka pun membuat perjanjian. Dengan siapa? Kemungkinan besar dengan pria baju kuning. Bisa jadi kan kalau pria baju kuning adalah entitas jahat yang mengendalikan dunia dimensi gelap. Mereka mengorbankan anak-anak mereka agar mereka bisa hidup dan tidak mati di dunia dimensi gelap. Tapi hal yang perlu digarisbawahi adalah anak-anak tersebut haruslah lahir di dunia dimensi gelap, bukan anak yang dibawa dari dunia nyata. Kan bocil baju putih bilang kalau bocil-bocil creepy lahir dalam kegelapan dan terbunuh dalam kegelapan juga. Itu artinya dunia dimensi gelap. Lantas apakah Jed dan Tabi versi pertama juga mengorbankan anak mereka? Bang, saya merasa tidak guys, sepertinya putri mereka diambil dengan paksa. Makanya Jed dan Tabi selalu berusaha ingin menyelamatkan bocil-bocil creepy. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Jed dan Tabi selalu bereinkarnasi setelah kematian mereka? Apakah mereka memiliki sebuah kekuatan unik tertentu? Mungkin akan dijelaskan nanti di season 4 guys. Tapi teori Bang Sam barusan itu belum tentu benar 100% ya teman-teman.
Kalau kalian juga memiliki teori lain, boleh ditulis di kolom komentar. Mari kita bahas bersama. Videonya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar. Bye bye.